Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 671 kita tidak bisa sepakat. 13 Tetua Pelindung Dharma Istana Baihua merupakan inti kepemimpinan puncak Istana Baihua. Dalam piramida struktur kekuasaan Istana Baihua, orang suci berada di puncak, diikuti oleh kepala istana, dan di bawahnya adalah sekelompok tetua pelindung. Pada saat ini, di aula klinik, para tetua penjaga berbisik-bisik satu sama lain, dengan sedikit kebingungan di wajah mereka. Markas besar Istana Baihua tidak jauh dari Yangcheng, karena ketua sekte dan orang suci itu sudah lama tinggal di klinik. Tempat ini bisa disebut sebagai pusat kekuatan Istana Baihua. Namun, orang suci itu sudah berkuasa selama bertahun-tahun dan sulit bagi mereka untuk menemuinya. Mengapa dia memanggil mereka semua untuk bertemu hari ini untuk pertama kalinya? Pelindung Fan, apakah kau tahu? Seseorang bertanya. Ku dengar putramu Fan Donglin menjaga halaman Sein setiap hari, jadi dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Mendengar ini, wajah pelindung Fan langsung menjadi gelap. Putranya yang memberontak telah menghancurkan tradisi keluarga. Pelindung Dharma Fan sudah berpikir untuk kembali dan menghajar putranya yang memberontak. Nama pelindung Dharma Fan adalah Fan Luxiong. Di antara banyak tetua pelindung Dharma di Istana Baihua, Fan Luxiong memiliki senioritas tertinggi. Tidak ada yang berani terus bercanda tentang putranya. Setelah saling bertanya tanpa hasil apapun, mereka hanya bisa duduk, minum teh, dan menunggu. Tak lama kemudian, Liu Kaihong juga berjalan mendekat. Guru ada di sini. Banyak tetua pelindung berdiri dan membungkuk pada Liu Kaihong. Liu Kaihong membungkuk sebagai jawaban. Tetapi sebelum dia duduk, para tetua penjaga mulai mengajukan pertanyaan. Liu Kaihong pun menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu untuk apa Bunda Maria memanggil semua orang ke sini. Liu Kaihong tidak berani memberitahu siapapun tentang turun tahta Sang Santo. Biarkan orang suci itu meledakkan bom ini sendiri. Bahkan pemimpin sekte pun tidak tahu. Banyak tetua penjaga saling berpandangan, dan semuanya punya firasat buruk. Badai datang. Liu Kaihong baru saja duduk ketika sesosok tubuh bergaun panjang muncul di luar aula. Ia berjalan dengan langkah anggun dan postur yang anggun. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya dan bergoyang tertiup angin. Wajahnya yang cantik ditutupi kerudung, dan sepasang matanya yang berair sangat menarik perhatian. Di kedua sisinya ada saudara perempuan Liu Manman dan Liu Qianqian. Sang Santo ada di sini. Menghadapi begitu banyak tetua pelindung, Liu Ruyan tampak acuh tak acuh. Liu Qianqian juga tidak peduli. Tetapi Liu Manman tidak dapat menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia tahu bahwa ketika bibinya mengumumkan berita itu nanti, para tetua pelindung ini tidak akan setuju dengan mudah. Liu Manman bukan satu-satunya kandidat gadis suci Istana Baihua. Calon-calon orang suci juga ada di antara generasi muda dalam keluarga para tetua tersebut, dan mereka berusaha keras untuk melatih mereka. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menyetujui untuk membiarkan Liu Manman mengambil alih posisi orang suci? Aula menjadi sunyi. Liu Ruyan melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan tenang,
Saya telah memanggil semua tetua malam ini untuk membuat pengumuman. 3 hari lagi, saya akan secara resmi mengundurkan diri dari posisi Sein, dan Liu Manman akan mengambil alih. Aula itu sunyi senyap. 10 detik penuh. Wajah Liu Kaihong berkedut sedikit, dan para tetua penjaga menjadi gempar. Itu sungguh tiba-tiba. Tanpa peringatan apapun, orang suci itu mengumumkan berita itu. Tidak, ini terlalu lucu, seperti yang diharapkan. Seorang tetua pelindung segera angkat bicara. Jabatan orang suci adalah prioritas utama Istana Beihua. Bagaimana bisa diputuskan hanya dalam beberapa kata? Maaf, tapi saya tidak bisa menerima saran ini. Dalam piramida kekuasaan Istana Beihua, meskipun orang suci berada di puncak, ia dapat memiliki hak untuk memveto dengan suara bulat jika para tetua pelindung juga sepakat dengan suara bulat. Keadaan ini kemungkinan terjadinya sangat kecil. Tetapi pada saat ini pergantian posisi Sein sudah jelas mengalami kejadian yang kemungkinan terjadinya kecil. Ke-13 tetua penjaga Istana Beihua semuanya menyatakan penentangan keras mereka hampir pada saat yang bersamaan. Liu Kaihong menatap Liu Ruyan. Dia telah mengantisipasi situasi ini. Dan dia yakin bahwa Liu Ruyan juga harus menyadarinya. Bagaimana mungkin posisi orang suci ditunjuk langsung oleh Liu Ruyan? Liu Ruyan berdiri. Banyak tetua pelindung segera terdiam. Mereka semua ingin tahu mengapa Santo berkata demikian. Meskipun orang suci adalah orang terkuat di Istana Beihua saat ini, Istana Beihua jelas bukan organisasi satu partai. Tidak mungkin kita bisa menyetujuinya. Fan Luxiong menggelengkan kepalanya. Orang suci itu ceroboh. Tatapan mata Liu Ruyan menyapu setiap tetua pelindung yang hadir. Tiba-tiba, napas energi diam-diam terpancar dari tubuh Liu Ruyan. Dalam sekejap, seluruh aula, termasuk tetua ke-13, merasa seolah-olah energi mereka benar-benar terkunci, dan mereka tidak dapat bergerak. Desir, Liu Kaihong tiba-tiba berdiri dan menatap Liu Ruyan dengan tidak percaya. Keadaan ini berlangsung selama hampir 1 menit. Ketika napas menghilang, kaki tetua ke-13 melunak hampir bersamaan, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Semua orang menatap Liu Ruyan dengan ekspresi terkejut. Saya berhasil menembus alam Qi, kata Liu Ruyan. Mata saudara perempuan Liu Manman terbuka lebar. Keadaan bernafas. Semua orang di dunia seni bela diri tahu apa artinya ini. Dalam dunia seni bela diri saat ini, hanya ada 4 sekte yang memiliki prajurit kuat di alam Qi, dan mereka diakui sebagai sekte super di dunia seni bela diri. Istana Beihua benar-benar melahirkan orang kuat di alam Qi. Bukankah ini berarti Istana Beihua memiliki peluang untuk menjadi sekte super kelima di dunia prajurit? Napas para tetua penjaga menjadi cepat dan tubuh mereka sedikit gemetar. Di mata para pendekar, alam Qi merupakan eksistensi seperti dewa. Dalam situasi ini, apalagi penggantian Sang Santo, bahkan jika Liu Ruyan ingin menyingkirkan tetua manapun, tidak akan ada orang lain yang keberatan. Hebat sekali, Liu Kaihong sangat gembira. Ini adalah berkah terbesar yang pernah terjadi di Istana Beihua dalam 100 tahun terakhir.
Liu Kaihong menatap Liu Ruyan. Mulai sekarang, dia akan menjadi pusat perhatian dunia seni bela diri, dan dia akan memiliki dunia yang lebih luas. Liu Kaihong tiba-tiba tercengang. Sekilas tampak agak familiar. Setelah beberapa saat, pupil mata Liu Kaihong bergetar. Kata Chu Chen sudah tahu bahwa Liu Ruyan telah menerobos ke alam Qi. Dia sebenarnya sudah mengetahuinya lebih awal daripada kakaknya. Liu Kaihong tiba-tiba merasa masam. Ku dengar bahwa para pendekar Qi Realem dari 4 sekte besar kehilangan kontak pada saat yang sama setelah pergi ke laut. Apakah ini berarti bahwa Istana Baihua kita adalah satu-satunya sekte di dunia seni bela diri saat ini yang memiliki pendekar Qi Realem yang kuat? Seorang tetua pelindung berbicara dengan penuh semangat dengan suara gemetar. Sejak saat ini, mereka semua tahu bahwa status Istana Baihua di dunia para pendekar meningkat tajam. Status mereka masing-masing pun meningkat secara alami. Bukankah terlalu lama untuk mengumumkan bahwa Liu Manman akan mengambil alih posisi perawan suci Istana Baihua 3 hari lagi? Aku merasa besok adalah hari yang baik. Sebenarnya, aku telah melihat Manman tumbuh dewasa. Menurutku, dia adalah pilihan terbaik untuk generasi saintis Istana Baihua berikutnya. Semuanya, ayo bergerak. Upacara 3 hari lagi akan memperlihatkan keagungan Istana Baihua kita kepada dunia prajurit. Liu Kaihong tercengang. Orang-orang tua ini begitu tidak tahu malu sehingga mereka dapat mengubah pernyataan mereka tanpa berpikir panjang. Bagaimana dengan protes keras tadi? Pada saat ini, Istana Baihua bersatu tak tertandingi sebelumnya. Bab 672. Sampai jumpa di laut. Liu Kaihong menatap ke-13 tetua pelindung dengan takjub. Liu Ruyan bahkan tidak perlu berbicara kepadanya, penguasa Istana Baihua, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ke-13 tetua pelindung telah membuat pengaturan untuk itu. Mereka sudah bersemangat untuk mengumumkan kepada publik bahwa Istana Baihua telah memiliki orang kuat di alam Qi. Mereka sudah sangat ingin melihat ekspresi terkejut dan ngeri di wajah para petinggi sekte besar dunia persilatan. Liu Manman juga tampak bingung. Ke-13 tetua pelindung yang beberapa saat lalu masih menentang dengan tegas, kini begitu antusias hingga mereka ingin memanggilnya Sang Santo. Chu Chen tidak tahu situasi klinik keluarga Liu. Dia sudah datang ke bar 21 tanpa misi khusus. Dia hanya ingin bersantai. Di dalam kotak, Chu Chen dan Xiao Feng sedang minum dengan gembira. Pada saat yang sama, Chu Chen juga menelepon Xia Bei. Perusahaan Bei Chen semakin banyak bisnisnya, dan Xia Bei semakin sibuk. Sekarang Xia Bei bukan lagi tuan muda ketiga yang tidak berguna dari keluarga Xia, tetapi telah menjadi pengusaha muda yang populer. Kakak Chen, mari kita minum ini. Xia Bei mengangkat gelasnya. Aku mendengar dari kakak iparku bahwa lokasi baru Bei Chen di ibu kota sudah dalam tahap renovasi, dan aku juga sudah siap. Jika saatnya tiba, kita akan menaklukkan ibu kota. Chu Chen dan Xia Bei berdenting gelas dan mendoakan kesuksesan Bei Chen. Sudah lewat tengah malam ketika Jiang Yingtao akhirnya membuka pintu kotak dan tiba terlambat. Kakak Tao, kamu harus minum 3 cangkir sebagai hukuman. Chu Chen tersenyum.
Tetapi dia juga penasaran mengapa Jiang Yingtao terlambat. Kamu tahu, meskipun bar ini membutuhkan investasi besar, itu hanyalah pekerjaan sampingan Jiang Yingtao. Secara umum, dia tidak akan terlalu fokus pada pengoperasian bar. Hanya 3 gelas anggur, apakah itu terlalu Audio banyak milik untuk Software Suster Tao? Channel. Si Tu Jing yang mengikuti memberikan bantuan. Jiang Yingtao tidak ragu-ragu dan langsung mengambil gelas anggur. Setelah minum 3 gelas berturut-turut, dia duduk dan berkata, "Saya baru saja menghadiri rapat. Itu adalah konferensi suara yang diadakan oleh Kapten Chu. Para pemimpin semua tim investigasi utama di Biro Operasi Khusus harus hadir." "Apakah ada situasinya?" tanya Chu Chen, "tentang dunia prajurit di luar negeri." Setelah Jiang Yingtao minum 3 gelas anggur, wajahnya sedikit kemerahan di bawah cahaya, dan matanya yang seperti bunga persik tampak lembab dan menawan. Dia adalah tipe peri wanita yang selalu merayu orang tanpa menyadarinya. Chu Chen merasa seperti sedang menghadapi berbagai ujian kapan saja dan di mana saja saat duduk di sebelah Jiang Yingtao. Kasus tim prajurit yang terbunuh di Pulau Zanlong telah menarik perhatian besar Biro Perang Khusus. Jika dunia prajurit di luar negeri gelisah, begitu mereka mendarat, itu akan memicu badai berdarah. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Biro Perang Khusus telah mengirim 1 demi 1 tim pengintai untuk pergi ke laut untuk menyelidiki berita tersebut. Pada awalnya, kami hanya mencari secara membabi buta. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, kami memperoleh semakin banyak informasi. Jiang Yingtao berkata, "Pertama-tama, kami dapat memastikan bahwa Pulau Zanlong memang telah diduduki oleh Tian Waitian. Sekarang, Pulau Zanlong dikuasai oleh orang-orang kuat dari Tian Waitian." Chu Chen telah memberitahu Jiang Yingtao berita tentang Tian Waitian saat mereka berkomunikasi dengannya. Kedua, sejak Pulau Zanlong diduduki, wilayah laut menjadi kacau dan pertempuran sering terjadi. Wilayah laut sekarang penuh dengan bahaya. Jiang Yingtao melirik Chu Chen, "Akan sangat berbahaya jika kita melaut dengan gegabah." Dia tahu bahwa Chu Chen akan pergi melaut. Juga, orang-orang kami tidak dapat menemukan Pulau Shell yang Anda sebutkan. Jiang Yingtao memberitahu Chu Chen banyak informasi, semua tentang situasi di laut. "Kapten Chu, poin penting lain dari pertemuan ini adalah meminta tim investigasi untuk segera mengetahui keberadaan banyak bajak laut yang berkeliaran di laut." Jiang Yingtao berkata dengan serius, "Masih banyak laut dalam di dunia tempat bajak laut merajalela. Sekarang dunia prajurit laut sedang kacau. Para bajak laut telah mengintensifkan tindakan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa kapal besar telah dirampok dan dibunuh oleh gelombang besar bajak laut. Beberapa hanya kehilangan harta benda, sementara yang lain bahkan kehilangan nyawa." Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Chu Chen tiba-tiba berubah. Bajak Audio laut milik merajalela, Software Channel. orang tuanya masih berada di kapal di laut. Chu Chen segera menelepon paman keduanya, dan kali ini dia akhirnya berinisiatif untuk meminta nomor kontak orang tuanya. "Jangan khawatir, orang tuamu akan kembali ke rumah paling lama 3-5 hari, dan tidak akan terjadi apa-apa." Chu Kaiping sangat tenang. Setelah Chu Chen menutup telepon,
Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menelepon ayahnya. Pada saat ini, Chu Chen merasa gugup entah kenapa. Dia tumbuh di sekte Jiuxuan, dan kata orang tua agak asing baginya. Namun kali ini panggilannya tidak dapat tersambung. Tidak dalam area layanan, di laut dalam, tidak ada sinyal adalah hal yang normal. Chu Chen mencoba menelepon ibunya, dan hasilnya sama saja. Tidak dapat terhubung. Chu Chen mengerutkan kening. Itu tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Chu Chen memaksakan diri untuk menahan perasaan gelisah di hatinya dan memanggil paman keduanya, Chu Kaiping. Wajar saja kalau teleponnya tidak bisa tersambung. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu anggota tim operasi khusus di laut dalam dan meminta mereka untuk pergi menemui orang tuamu. Chu Kaiping segera membuat serangkaian pengaturan. Ngomong-ngomong, mereka kebetulan memilih untuk pulang lewat laut. Jadi aku harus memanfaatkan pasangan ini. Perjuangan di laut bukan tentang bisnis. Chu Chen tidak berpikir orang tuanya dapat membantu dengan cara apapun. Ia hanya berharap mereka dapat kembali dengan selamat. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Chu Kaiping, Chu Chen meletakkan teleponnya. "Kapan kamu berencana untuk melaut?" tanya Jiang Yingtao. Chu Chen berpikir sejenak dan berkata, "Hanya beberapa hari ini." Menurut rencana semula, mereka akan melaut dalam 10 hari. Tetapi sekarang, Chu Chen tidak sabar untuk melaut. Perairan yang tak dikenal, berbagai risiko yang mungkin terjadi, orang tua yang belum juga pulang, tuan yang sedang dalam bahaya. Semua ini membuat Chu Chen tidak mau menunggu barang sedetik pun. Namun, Chu Chen juga memahami risikonya. Paman Tiambao dan saudari Liu sama-sama berada di alam Qi. Jika Paman Dazuang juga berhasil, dan dengan bantuannya sendiri, perjalanan ke laut akan lebih mungkin terjadi. Kalau begitu, lain kali kita bertemu, kita mungkin berada di laut dalam. Jiang Yingtao berkata sambil tersenyum. Karena urgensi misi, kami akan menyelidiki anggota kelompok 9 dan berangkat besok pagi. Pupil mata Chu Chen mengecil. Saat ini, satu-satunya anggota tim investigasi ke-9 di Yangcheng adalah kamu dan Situ Jing. Hanya kita berdua yang akan pergi, Jiang Yingtao berkata. Terlalu banyak orang akan menarik perhatian. Tujuan kita adalah pengintaian. Chu Chen merenung sejenak, lalu melirik Xiao Feng. Xiao Feng segera menegakkan punggungnya. Selama Kapten Chu memintanya, dia akan segera mengikuti Jiang Yingtao ke laut untuk menjalankan misi. Terlalu berbahaya, kata Chu Chen. Bagaimana kalau begini, biarkan senior Jiang menemanimu ke laut. Faktor keamanannya akan jauh lebih tinggi. Terlalu berbahaya bagi dua wanita untuk melaut di tengah lautan yang kacau seperti ini. Apalagi seorang penyihir wanita seperti Jiang Yingtao yang membawa malapetaka bagi negara dan rakyat. Di laut, dia seperti putri duyung. Xiao Feng, jika kamu ingin meminta bantuan senior Jiang, mengapa kamu harus melihatnya? Bukankah sudah jelas bahwa kamu merasa kekuatannya tidak cukup? Chu Chen tidak membiarkan Jiang Yingtao menolak, dan segera mengirim pesan ke Jiang Kufeng. Balasan Jiang Kufeng juga cepat dan ringkas. Sampai jumpa di laut. Dia juga tahu bahwa Chu Chen akan pergi ke laut. Senior Jiang setuju.
Chu Chen mengangkat teleponnya dan berkata dengan nada bercanda, "Saat kita kembali dari pelayaran ini, kita harus ingat untuk tidak meninggalkan senior Jiang sendirian di laut." Jiang Yingtao terkekeh. Adegan di pesawat di kota Ria masih segar dalam ingatanku. Bersambung.